Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel BT Bahasa Tanjung. Jadi kali ini kita bakal podcast lagi guys, BT Podcast. Di sini kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, penyanyi kondang dari Pulau Jawa. Kita sambut langsung saja dengan tari-tarian dan tari persembahan. Deng deng deng, Nina Zatulini. Tepuk tangan dulu. Oke, Nina, apa kabar Nina? Mbak Nina, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya belakangan ini Mbak Nina? Nggak ada, apalagi cuma sibuk kerja aja. Sibuk kerja ya Mbak Nina ya. Sama-sama lah begini. Iya, Mbak Nina. Oke, mungkin terima kasih lah Mbak Nina udah menyempatkan waktu luangnya di setengah-tengah kesibukan sebagai penyanyi kondang. Karena nggak tuh. Nah, jadi kan di sini Mbak Nina kan merupakan salah satu dari pemeran Bos Tongyeong ya Mbak Nina ya kan. Jadi di sini kita mau nanya lah dikit, interview dikit lah nanya soal channel Bos Tongyeong gitu loh. Boleh nih kan Mbak Nina ya? Boleh lah. Kira-kira Mbak Nina betul-betul bersedia lah kan kalau misalnya ditanya-tanya gitu ya. Bersedia. Oke, Mbak Nina nih baik hati guys suaranya guys. Aslinya enggak. Mestinya enggak ya. Enggak. Oke Mbak Nina. Nah Mbak Nina di Bos Tongyeong sendiri Mbak Nina ini memainkan peran apa? Berperannya sebagai apa? Jadi sekretaris pribadi. Sekretarisnya pribadinya Bos Tongyeong, Mbak Bahar. Ini sekretaris pribadinya di cerita aja atau di kenyataan juga nih? Di cerita aja. Cerita aja ya. Kalau di kenyataan cuma admin. Oh, cuma admin. Mana tahu kan tiba-tiba dinaikkan betul-betul jadi sekretaris pribadi kan? Oke, Mbak Nina. Jadi Mbak Nina sebelum main di Bos Tongyeong pernah nggak memainkan peran atau berdrama di tempat-tempat lain gitu? Sejauh ini belum pernah. Belum pernah. Berarti ini baru pertama kali ya? Pertama kali. Berarti baru pertama kalinya bermain peran, langsung dapat peran sekretaris pribadi ya Mbak Nina ya? Gak nyangka juga sih. Kira-kira gimana perasaannya waktu pertama kali Mbak Nina diajak main di Bos Tongyeong? Perasaannya? Pertamanya nggak yakin, terus pun kayak ada rasa terpaksa juga. Cuman kayak mana lah, namanya juga kerjaan kan, terus pun iseng-iseng karena kan di kantor kerja admin, ya. Sekarang kan ada kegiatan juga, jadi nambah kegiatan. Jadi bisa lebih menambah kegiatan gitu ya Mbak Nina ya. Oke. Gitu, Jadi gitu kawan-kawan. Jadi Mbak Nina ini baru pertama kali bermain peran dan langsung mendapatkan peran sekretaris pribadi di Bos Tongyeong nih. Tapi ingat ya kawan-kawannya, ini cuma di cerita nih, nggak di kehidupan nyata gitu. Ya kan Mbak Nina, benar Mbak Nina ya? Betul. Nah, oke Mbak Nina. Jadi Mbak Nina nih, kira-kira selama Mbak Nina main di Bos Tongyeong nih, ada nggak kendala Mbak Nina selama main di Bos Tongyeong? Kendala dalam berperan atau sebelum main di Bos Tongyeong gitu? Ada nggak kira-kira Mbak? Kalau berperan kendalanya nggak ada, cuman kendalanya di waktu aja. Karena kan kalau mau syuting, dia tuh janganlah suruh kali. Kalau lawak kan pulangnya jam 6. Ini kan syuting udah jam pulang awak kan, tau lah nunggu kasihan. Jadi pokoknya maunya lebih cepat lah kan, entah siang atau pagi. Udah Subuh ya. Oke, nanti kita buat subuh. Oke guys, jadi ingat ya guys, ini kata-kata dari Mbak Nina nih guys. Pokoknya kalau kita syuting Bos Tongyeong subuh. Betul ya Mbak Nina ya? Aja loh dia. Oke. Nah, jadi menurut Mbak Nina kira-kira apalah menurut Mbak Nina kelebihan di cerita Bos Tongyeong ini? Kelebihannya apa kelebihannya? Ya kelebihan kekurangannya yang ada. Oh, kekurangan yang ada? Kekurangannya dipikir kok Pak. Bosnya jarang.
Jarang apa mau nih? kasih info buat syuting. Oh, Makanya berarti sekarang- kurang informasi lah gitu Mbak ya. Oh, jadi berarti kayak kurang komunikasi lah antara Iya. sama pemain dan sama direkturnya ya Mbak ya. Jadi sekarang pun ini udah nggak pernah lagi syuting. Oh iya. Nggak jalankan lagi, jadi kan bingung. Hmm. Kami admin di sini jadi bertanya lah kan, kapan lagi syuting? Kan banyak tuh yang mau lanjut buat nonton lagi. Iya sih, guys, soalnya kan melihat channelnya kan udah banyak juga penontonnya, udah. Orang-orang kan apa namanya? Space-nya lagi nunggu episode selanjutnya. Lagi pengen nengok Mbak Nina juga lah ya kan di Bos Tongyong ya. Enggak lah. Alah. Oke. Ada aja lah, Bang. Jadi nih Mbak Nina, kira-kira menurut Mbak Nina apakah karena ketidakkompakan itu aja yang membuat Bos Tongyong ini nggak tayang lagi gitu? Kadang iya juga sih karena nggak kompak itu kan. Kadang ada bosnya yang sibuk, terus pun kadang ada kami nih pemerannya, kadang ada yang nggak masuk kerja, kadang ada yang bilangnya nggak mau berperan itu lagi. Kadang kan mikirnya kerja jam syuting tuh jam kesorean, itu kadang yang buat para pemain kita nanti jadi males. Karena udah pengen balik lah ya, pengen pulang, tapi di situ pula baru mau masuk cerita syuting Bos Tongyong ya Mbak ya. Oke. Jadi gitu kawan-kawan. Jadi itulah keluh kesahnya dari Mbak Nina ini di Bos Tongyong. Kalau misalnya syutingnya tuh kesorean. Cuman bukan berarti nggak mau, Tak mau sebetulnya. malah mau melanjutkan sampai episode selanjutnya. Gitu dia kawan-kawan. Nah, jadi kira-kira menurut Mbak Nina nih, di cerita Bos Tongyong ini siapa kira-kira yang memiliki peran penting di Bos Tongyong ini Mbak? Yang penting Yang berperan penting lah di jalannya cerita Bos Tongyong ini. pertama bos lah, Bosnya siapa nih? bos Pak Bahar. Pak Bahar. Oke. Menurut Mbak Nina sendiri, selama Mbak Nina main di Bos Tongyong nih, ada nggak kira-kira pengalaman yang paling berkesan bagi Mbak Nina? Kesannya ya semoga kita Enggak, maksudnya pengalaman Mbak Nina nih selama main di Bos Tongyong. Ada nggak pengalaman yang menurut Mbak Nina itu nggak apa namanya susah untuk dilupakan atau kenangan gitu. Kenangan. Disebut kenangan. Ya bisa disebut kenangan lah kira-kira pengalaman yang paling berkesan bagi Mbak Nina gitu. Mbak bingung. Loh, Bagi saya. pengalaman berkesan. Pengalaman yang kira-kira yang paling sulit lah menurut Mbak Nina diingat selama main di Bos Tongyong. Nggak tahu guys, aku aja tuh bingung loh karena udah lama syuting, udah lama nggak syuting. Oh iya, berarti karena udah lama syuting jadi banyak lah kenangan-kenangan yang mungkin sudah mulai terlupakan ya Mbak Nina ya. Iyalah, pengennya semuanya sambil maju. Jadi kira-kira boleh nggak kira-kira Mbak Nina kasih lah pesan-pesan untuk Bos Tongyong ini? Boleh. Oke, boleh, silakan Mbak Nina. Buat kami lah semua tim-tim Bos Tongyong, bosan juga. Semoga kedepannya lebih kompak lagi, lebih bagus lagi dalam menjalani perannya. Kayak Apa diungkapin lah gitu Mbak Nina. ya nggak ada merajo lagi lah. Kadang kan yang buat syuting kan kadang satu bos yang ini bisa, satu enggak. Jadi nggak jadi main lah, nggak jadi syuting hari ini. Kadang kan itu yang buat kami jadi nggak jadi syuting gitu, jadi kesel. Kalian ingatnya udah ganti baju lah, Itu udah prepare seenggaknya kan, tapi tiba-tiba nggak jadi gitu Mbak ya. jadi kesel juga kami. Oke. Buat pertama-tama buat Bos Tongyong lah, agak dibagi waktunya biar nggak sibuk kali ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mbak Nina. Setelah dari Bos Tongyong, setelah Mbak Nina bermain di Bos Tongyong nih kan, kira-kira ada nggak niatan untuk jadi artis itu, jadi aktor atau jadi aktris lah namanya kalau perempuan ya kan? Ada nggak kira-kira Mbak Nina? Nggak ada sih, cuman
karena abang-abang ngejalanin peran kan, jadi ke syuting, jadi terinspirasi. Pengen juga ya jadinya ya. Kalau dikasih tahu juga. Oke, buat kalian di sana produser yang mau merekrut Mbak Nina jadi artisnya gitu kan, jadi aktrisnya, Promo. silakan hubungin nomor-nomor di bawah. Kayak gitu guys. Oke, mungkin sampai situ aja pertanyaan-pertanyaan kita buat Mbak Nina. Terima kasih udah mau meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat penonton-penonton yang udah mau nonton BT Podcast. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.